Oversold atau overbook itu kondisi di mana market itu sudah jenuh jual atau jenuh beli. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Ya, kali ini saya mau bahas mengenai trading pada saat oversold dan overbook. Oversold atau overbook itu kondisi di mana market itu sudah jenuh jual atau jenuh beli. Artinya, ketika teman-teman menemukan tren yang sedang naik terus, itu jangan keburu-buru seneng langsung entry posisi buy ya, tapi teman-teman harus cari ini naiknya masih kuat nggak ya, karena itu menipu, kondisi seperti itu menipu ya. Jadi kondisi market yang sedang trending ya, itu harus teman-teman amati. Sedangkan untuk mencari market yang sedang trending, awal-awal trending, itu kan juga nggak mudah ya. Apalagi buat teman-teman yang pemula, itu pasti sangat sulit ya, nyari tren aja nggak ketemu gitu ya. Jadi menemukan market yang sedang trending itu adalah suatu hal yang cukup bagus ya, ketika teman-teman berhasil. Kayak contohnya di sini. Saya menemukan market yang sedang trending pada saat video ini dibuat itu di gold ya. Ini saya buka pada time frame H1. Tren kalau bisa teman-teman lihat di sini, trennya itu turun ya. Trennya turun ke bawah. Oke. Sekarang kalau saya rubah time frame-nya ke time frame yang lebih tinggi, ke H4, trennya pun juga masih sama, trennya juga turun ke bawah seperti ini ya. Terus saya rubah lagi ke time frame yang lebih tinggi, ke D1. Nah, di D1 pun juga sama, trennya masih turun ke bawah ya, seperti ini. Artinya tren yang turun ke bawah ini itu kan cukup panjang gitu ya. Trennya ini cukup panjang. Di D1 pun masih masih cukup turun. Cuman perlu teman-teman perhatikan, tren turun ini dia nggak selamanya turun lurus turun terus ya, tapi ada kalanya dia koreksi naik, ada kalanya dia koreksi naik, dan di sini juga ada kalanya dia koreksi naik. Bahkan di sini pun dia sideways seperti ini. Jadi nggak selamanya tren turun itu langsung turun terus. Seperti itu ya. Kalau teman-teman perhatikan lebih mikro lagi, di sini masih ada tren-tren yang sedang naik ya. Apalagi ini naiknya bahkan sempat dikira bahwa posisi ini itu tren naik, tren turunnya itu sudah berhenti dan berubah menjadi naik lagi. Nah, salah satu solusinya supaya teman-teman itu bisa tahu kapan marketnya itu overbought dan oversold adalah pertama dengan menggunakan indikator oskilator. Indikator oskilator itu teman-teman bisa dapatkan di sini ya. Nah, oskilator ada cukup banyak indikator oskilator di sini. Ada average true range ya, bearish power, bullish power, commodity channel index. Kalau teman-teman trading di gold ya otomatis cocok kalau teman-teman gunakan CCI ya. Kemudian ada DEMARK, MACD, momentum, kemudian ada RSI. Ini yang paling sering dipakai, dan juga stokastik ya, itu yang paling sering dipakai. Teman-teman mau pakai semuanya juga boleh, cuman ini coba ya kalau kita pasang dua, misalnya kita pasang bearish ini, terus pasang lagi indikator oskilator lagi ya, MACD misalnya. Nah, mana MACD-nya? Oh, jadi satu ya. Terus kemudian kita pasang lagi momentum. Oh, jadi satu ya. Coba kita pasang lagi di luar sini average true range. Nah, ini kalau teman-teman pasang seperti ini ya, ini bakalan bikin chartnya itu makin tidak terlihat ya. Coba kita tambah lagi satu chart lagi, kita pakai stokastik. Nah, kan jadi ada
cukup banyak ini ya, banyak indikator di sini dan ada 3. Kita nggak bisa lihat pergerakan market ini turun atau naik, nggak bisa lihat secara detail pada saat ini. Jadi solusinya adalah ya bongkar pasang aja, ya bongkar pasang. Dan kalau bongkar pasang artinya teman-teman perlu tahu mana indikator yang terbaik ya dari beberapa indikator osilator yang ada. Nah, gini caranya cukup mudah sebenarnya. Teman-teman cukup gunakan indikator yang paling sering dipakai, yang paling sering muncul ya. Indikator yang paling sering muncul itu RSI atau stokastik ya. Nah, kita pakai RSI dulu. Coba kita pakai RSI ya. Di sini di indikator RSI ini saya menggunakan RSI dengan periode 8 ya, supaya untuk ketajaman dari indikatornya ini lebih meningkat. Tapi kalau teman-teman pengen lebih meningkatkan ketajamannya lagi, teman-teman bisa edit periodenya. Biasanya periode 6 itu sudah cukup sih untuk ketajaman dari indikator ini. Nah, sudah ya. Jadi kembali ke awal tadi, yaitu gimana sih cara kita mendeteksi market yang sedang overbought dan oversold. Dengan menggunakan indikator RSI ini sangat mudah, teman-teman bisa cari ya. Di RSI itu kan secara default dia ada level 70 di sini ya, level 70 dan level 30 di sini. Nah, level inilah yang jadi tanda ketika harganya itu sudah masuk ke di luar dari level 30 dan 70 ya. Artinya di luar sini, di luar ini bagian dalam, ini bagian luar ya. Nah, artinya kalau marketnya itu atau RSI-nya itu sudah ada di luar sini, artinya dia marketnya sudah jenuh untuk jual atau untuk beli ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan rekomendasi ketika harganya itu sudah masuk di area sini, itu sinyalnya sinyal sell ya. Dan ketika harganya itu sudah masuk di area sini, sinyalnya adalah sinyal buy, seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan RSI, teman-teman bisa melihat titik jenuh lebih detail di sini. Oh ya, sebelumnya teman-teman yang pengen belajar trading, teman-teman bisa belajar trading dengan saya langsung di gainhunter.com/free. Nanti teman-teman akan di edukasi dulu buat pemula khususnya ya, akan diedukasi kira-kira sejauh mana kemampuan tradingnya. Terus kemudian misalnya memang benar-benar pemula akan diajari untuk bisa trading dari awal ya. Terus buat teman-teman yang pengen belajar trading lebih advance, saya setiap hari itu ada webinar di XM dan itu gratis. Syaratnya cukup teman-teman punya akun XM saja. Nah, kalau teman-teman pengen daftar akun XM, teman-teman bisa langsung chat saja di WA saya ya, nomornya bisa teman-teman dapatkan ketika daftar di gainhunter.com/free. Oke, untuk jadwal saya itu di setiap hari Senin sampai Kamis jam 5. Hari Kamis itu ada 2 sesi, jam 5 dan jam 8 malam. Hari Jumatnya saya malam ya, jam 7 sampai jam 9. Jadi 2 jam. Nah, teman-teman bisa belajar dan juga interaksi dengan saya langsung di webinar eksklusif dari XM itu, di ruang lanjutan lokal XM ya. Oke, silakan teman-teman bisa langsung eksekusi saja ya. Ya, kembali ke materi kita. Trading pada saat overbook dan oversold ya. Jadi saya tahu keputusan teman-teman trading itu adalah untuk mencari posisi pada saat marketnya itu di time frame yang rendah gitu ya. Jadi misalnya di H1 kayak gini ya. Di H1 seperti ini teman-teman menemukan ada pola di sini, dia masuk ke level titik jenuhnya. Berarti di sini kita memang harus nunggu. Jangan gini ya, maksudnya pada saat marketnya itu turun di sini, teman-teman itu langsung masuk entry posisi buy. Jangan seperti itu. Tapi usahakan ketika teman-teman entry posisi buy itu
pada saat RSI-nya itu sudah naik dan menembus dari bawah ke atas. Contohnya ini. Nah, teman-teman akan dapat entry posisi di sini. Ini adalah range teman-teman dapat keuntungan. Ya, terus ini teman-teman akan entry posisi di sini ataupun di sini. Ya, kalau dari sini teman-teman bisa dapat keuntungan segini gitu. Lalu kalau teman-teman entry posisi pas di sini, ya nggak masuk ya, marketnya turun malahan. Itu. Jadi harus pada saat dia naik dari di bawah 30 ke atas. Kalau ini enggak ya, karena dia nggak jadi naik. Terus ini dapat sih, cuman dapatnya kecil ya, seperti ini. Ya, terus posisi kebaliknya pun juga sama, posisi dari ketika harganya itu ada di puncak atau di atas level 70. Apalagi pada saat market sedang trending turun, ya, lebih baik teman-teman cari itu pada saat dia jenuh beli, ya, pada saat ada di atas. Nah, misalnya teman-teman di sini ya, teman-teman akan dapat ini keuntungannya bisa sampai sini ya, bahkan bisa sampai sini kalau teman-teman tahan sampai cukup lama. Ini kan kalau jaraknya kan dari sini ke sini cukup jauh ya, profitnya cukup banyak. Jadi itu kelebihan kalau teman-teman trading ngikutin tren dan juga ngelawan arah. Kalau trading ngikutin tren, teman-teman bisa tahan open posisinya itu sampai cukup lama. Tapi kalau ngelawan arah ya kita harus hati-hati, dan pada saat ada kesempatan untuk sudah profit ya, dan sudah sesuai target ya tinggal di take profit saja, seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk strateginya ketika teman-teman trading pada indikator ini ya. Oh ya, satu indikator lagi ya saya akan bahas juga, indikator stochastic oscillator. Oke, untuk RSI-nya saya hapus supaya lebih jelas. Nah, di stokastik pun kita sudah pakai settingan default, yaitu 5, 3, 3 ya untuk periodenya. Jadi kita pakai settingan default ya. Terus untuk RSI itu juga sama. Jadi kan ada 2 level ya. Kalau di RSI, kalau di stokastik itu levelnya di 20 dan 80. Kalau di stokastik, kalau di RSI itu 30 dan 70. Kalau dia sudah masuk di level 80, teman-teman bisa entry posisi sell. Kalau dia masuk di level 20, teman-teman bisa entry posisi buy, seperti itu. So simple sekali ya untuk teman-teman trading di market yang sedang overbought dan oversold ini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen belajar trading bisa gabung di kinhunter.com/free. Yang pengen ikut webinar saya setiap hari, teman-teman bisa gabung di ruang lanjutan lokal XM Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.